Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana caranya memprioritaskan kehidupan kita, ya. Jadi, kalau kamu misalnya punya banyak kerjaan atau punya banyak hal yang harus dilakukan, gimana sih caranya kita bisa memprioritaskan sehingga kita bisa mengutamakan hal yang utama gitu. Kita bisa make sure kita tuh nyelesain hal yang paling penting gitu. Jadi bukan hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang kecil-kecil yang kita selesaiin, tapi kita benar-benar menyelesaikan sesuatu yang berdampak, sesuatu yang impactnya tinggi. Nah, itu adalah uh, gunanya dari salah satu melakukan prioritas. Ya. Nah, caranya gimana? Saya akan bahas, saya akan share 2 langkah gimana caranya kita bisa memprioritaskan kehidupan kita. Ya. Nah, cara pertama ya untuk kamu bisa memprioritaskan aktivitasmu ataupun kegiatanmu, yang pertama kamu harus memahami satu yang namanya prinsip Pareto ya. Prinsip Pareto itu menyebutkan satu yang namanya prinsip 80/20. Nah, maksudnya adalah seringkali dalam hidup ini 80% hasil di dalam hidup ini itu dipengaruhi oleh 20% aktivitas kita. Oke. Sedangkan sebaliknya, 20% hasil dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh 80% aktivitas. Ya. Nah, saya mungkin mau kasih contoh dulu salah satunya misalnya di perusahaan gitu ya, di perusahaan. Misalnya contoh income ataupun pendapatan ya, pendapatan perusahaan 80%-nya itu seringkali didapatkan oleh 20% sales top-nya ya. Sedangkan 20% pendapatan sisanya itu dihasilkan oleh 80% sales lainnya ya. Nah, kalau dalam konteks produktivitas ini semua berkaitan dengan list aktivitas kita ya. Mungkin kamu sering melakukan atau membuat satu yang namanya to-do list. To-do list adalah sebuah daftar ya, apa-apa saja yang mau kamu lakukan pada hari itu ya. Yang mana itu adalah hal yang bagus gitu ya kalau kamu punya to-do list. Jadi kamu bisa jelas apa aja sih yang mau kamu selesaikan di hari itu. Tapi sayangnya orang hanya punya to-do list gitu. Dia tulis di kertasnya atau tulis di handphonenya atau tulis di post-it gitu kan. Panjang gitu apa aja yang harus dilakukan. Tapi saya menemukan ada satu kesalahan yang biasa terjadi, yaitu adalah mereka membuat to-do list tapi tidak memprioritaskan mana yang harus dia lakukan dulu. Akhirnya seringkali kalau kita tidak memilih mana saja yang mau kita selesaikan, akhirnya kita bisa terjebak dengan satu yang namanya uh, mengutamakan pekerjaan yang paling mudah, bukan yang paling penting. Oke, karena pasti akan ada dorongan dalam diri di mana kita lebih mau melihat ada coretan gitu ya. Maksudnya dari list kita udah berapa yang kita coret. Nah, pasti kita mau melakukan hal tersebut gitu kan. Ada perasaan produktif di sana. Tapi kalau yang kita coret itu sebenarnya hal yang nggak penting-penting banget, ya sebenarnya sia-sia juga, sayang juga waktu kita yang kita gunakan untuk beraktivitas ya. Nah, maka dari itu let's say misalnya kamu punya 10 kegiatan yang mau kamu lakukan ya. Kamu coba pilih 20% dari 10% itu ya, yang mana bisa dibilang 2 kegiatan mana yang paling penting, yang kalau saya lakukan itu bisa menghasilkan atau mempengaruhi 80% pencapaian saya ya. Nah, kamu fokus dulu ke situ ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kadang-kadang mungkin kamu ngerasa, ih si dia kok kayaknya nggak terlalu sibuk, tapi kok hasil-hasilnya dalam hidup itu kok luar biasa ya. Apa yang dia lakukan ya? Nah, yang dia lakukan itu adalah yang tadi saya share. Mereka fokus pada hal yang paling penting ya. Jadi setiap hari dia fokus pada hal yang paling penting, bukan pada hal yang paling mudah. Jadi untuk bisa memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup kita, coba kamu tuliskan semua hal yang mau kamu lakukan, terus tanyakan dalam diri, dari seluruh list ini, mana 20% kegiatan dari keseluruhan ini yang mempengaruhi 80% hasil saya dalam hidup. Ya.
Nah, setelah itu kamu bisa lingkarin ya, dan kamu bisa fokus pada hal tersebut. Oke. Jadi fokus pada hal yang sedikit tapi menghasilkan yang besar. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke step yang kedua atau prinsip yang kedua, ya, saya mau ngingetin kamu ya, buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun sukses di perantauan, kamu bisa ikut free webinar Unlimited Success ya di hari Minggu tanggal 2 Juni nanti ya. Kamu akan belajar tentang yang pertama tentang cara proven mencapai berbagai macam tujuanmu ya. Yang kedua adalah gimana cara mengatasi rasa insecure dan gak pede. Dan yang ketiga bagaimana cara mengatasi lingkungan yang toksik. Kamu bisa pelajari hal tersebut secara gratis. Silakan kamu bisa daftar ya. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya. selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Ya, kalau tadi ada yang namanya hukum Pareto. Nah, yang kedua ini adalah satu yang namanya hukum Parkinson. Ya, hukum Parkinson ini menyebutkan bahwa kita cenderung menghabiskan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Ya, misalnya contoh, kamu baru dapat gaji, tapi kalau kamu tidak memplotkan, membudgetkan, mengalokasikan uang tersebut untuk apa saja, akhirnya uang tersebut bisa habis kayak gitu. Ya, kita akhirnya beli hal-hal yang kita suka padahal kita punya kebutuhan yang lebih penting, ataupun akhirnya habis untuk barang-barang konsumtif tapi kita udah nggak punya uang buat investasi lagi misalnya, atau dana darurat gitu misalnya ya. Nah, maka dari itu perlu kita untuk membuat sebuah alokasi ya, acuan alokasi. Kayak misalnya oke, dari income saya sekian 10%-nya misalnya buat sedekah misalnya, 20% buat investasi dan lain-lainnya kayak gitu ya. Dengan adanya pembagian seperti itu, kita akan lebih fokus dan kita bisa menggunakan sumber daya kita untuk aset alokasi dengan lebih tepat ya. Nah, dalam konteks produktivitas kurang lebih sama juga prinsipnya. Kalau kita tidak memberikan batas waktu untuk diri kita menyelesaikan sesuatu, akhirnya kita cenderung menyelesaikan sesuatu sesuai dengan batas waktunya tadi ya. Misalnya kita lagi dapat tugas nih dari kerjaan, harus menyelesaikan itu dalam waktu seminggu misalnya. Tapi kita nggak punya goal ataupun target pribadi untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat, kayak misalnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu. Ya akhirnya kita cenderung menyelesaikan nunggu seminggu tadi baru kita selesaikan ya. Nah, maka dari itu penting untuk membuat batasan waktu ya. Jadi setelah step pertama kamu udah memilih apa yang mau kamu kerjakan, step yang kedua adalah kamu coba berikan alokasi waktu. Berapa lama kamu mau mengerjakan ya, terus kapan kamu mau mengerjakannya. Nah, ini suggestion saya, kamu bisa juga menggunakan Google Calendar di mana kamu bisa mengatur waktu-waktumu di sana, mau mengerjakan apa, kapan, berapa durasi waktunya dan lain-lainnya, sehingga kamu akan lebih terpacu. Ada sense of urgency lah untuk kita menyelesaikan tadi. Oke, maka dari itu buatlah prioritas hukum Pareto mana yang mau kamu selesaikan. Lalu yang kedua adalah kamu perlu untuk menjadwalkan ataupun kamu perlu untuk membuat batas waktu kapan kamu mau menyelesaikan itu ya. Nah, saya harap ini bisa menginspirasi kamu ya tentang cara membuat prioritas ini, sehingga minggu depan ya kamu bisa jadi jauh lebih produktif ya. Ingat tadi ya hukum Pareto ya, pilih sedikit hal tapi menghasilkan banyak, dan yang kedua beri batas waktu agar kita fokus bisa menyelesaikan. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini, dan saya juga mau ngingetin kamu bisa join free webinar Unlimited Success ya, buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun kamu sukses di perantauan. Ternyata sukses itu ada polanya. Caranya gimana? Silakan daftar ke selfdev.id/webinar. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar.